Halo semuanya, kembali lagi di Firda Hanif ya. Kali ini kita mau bahas mobil ini, Toyota Kijang Innova Zenix 2025 Improvement. Gue kan pinjamnya dari Nasmoko ya. Awalnya cuma pengen lihat doang gitu kan. Ternyata ubahannya banyak. Meskipun Toyota nggak bilang ini facelift atau minor change atau semacamnya ya, karena emang secara desain nggak ada yang berubah dari mobil ini, makanya bukan facelift, tapi bilangnya improvement. Jadi dibandingkan dengan yang sebelum improvement dan yang setelah improvement, perbedaannya ternyata nggak sedikit. Emang dari luar sama, lampunya sama, kap mesin sama, grill depan sama ya, semuanya sama ya, nggak ada bedanya. Tulisan model listanya juga sama ya, dan ini kita pinjam dari Toyota Nasmoko, Jawa Tengah ya. Nah, yang berbeda ada di bagian tulisannya. Kalau yang sebelumnya tulisannya hybrid, sekarang berubah jadi HEV, Hybrid Electric Vehicle ya. Dan di sini tuh kayak ada circular gitu loh, concentric circle. Jadi kayak muter-muter gitu nih, bagian logo buletan ini bagus ya. Jadi sekarang Toyota itu emblemnya udah nggak pakai hybrid lagi. Jadi ada yang EV, HEV sama PHEV dan bentuknya mirip semua. Ini nggak cuma di sebelah kiri kanan doang, tapi di belakang pun dia juga sama. Nah, ke samping, kanan kiri, belakang semuanya sama persis, nggak ada bedanya. Coba yuk kita ke belakang sini. Dari belakang sini yang kelihatan berbeda cuma lagi-lagi emblemnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu mendetail, kalian nggak akan notice bedanya antara yang improvement dan tidak improvement. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, dulu dia tuh power backdoor-nya ada voice command dan itu, bisa dibilang fail lah, selalu gagal. Hai Innova, buka pintu. Hai Innova, nggak kebuka kan. Nah, akhirnya sama Toyota diganti, udah nggak ada lagi tuh voice command di belakang, digantinya jadi power backdoor dengan kick sensor tuh, udah kebuka ya. Dan kick sensornya bagus, kemarin gue coba bisa juga ya, hari ini dicoba lagi juga bisa, cuma memang delaynya ada sedikit, mungkin 1 detik 2 detik lah ya. Sisanya sama, tapi yang menarik adalah gue pikir awalnya tuh bagian bawahnya dia udah nggak dikasih ban serep. Bentar, loh, kok nutup? Oh, jadi kick sensornya itu dia nggak cuma buat nutup ya? Nggak cuma buat buka, ternyata buat tutup juga. Ya, di bawah itu tetap ada ban serep, dongkrak, toolkit segala macamnya juga ada di sebelah sini. Tapi sekarang dia dikasih tire inflator. Nah, di sini ada tulisannya Toyota Accessories ya. Jadi ini bisa kita buka. Nah, ada tire inflator. Ini pakai ini ya, tetap pakai kabel. Jadi mesti colok ke 12 volt colokan, sama ada ininya nih. Buat colokannya langsung bisa dinyalain, matiin, ada senternya juga, sama ini buat plus minus. Jadi kalau mau kita set ada plus minusnya di sini. Jadi mau berapa? 35, 36, 37 itu bisa kita set dari sini. Ini desainnya cukup bagus ya dan cukup solid, nggak seperti barang murah. Dan ini harusnya kalian bisa beli sih, karena ini Toyota Accessories tulisannya. Kita masukin di sini. Hap. Biasanya yang ada tire inflatornya itu termasuk sama cairan buat nambel. Tapi ini cairan nambel yang nggak ada dan kita tetap dapat ban serep. Itu sih. Tutup. Udah. Kemudian perbedaan berikutnya ada di T-InTouch-nya, sekarang sudah pakai generasi kedua. Bedanya apa? Sekarang dia built-in sama in-car Wi-Fi. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam mobil, nyalain, dia tuh ada hotspotnya. Nah, hotspotnya sendiri itu 50 GB per bulan, dan kita langsung dapat 150 GB untuk 3 bulan. Jadi per bulannya kan 50 ya. Nah, kalau misalkan mau nambah, kita kan dapat 3 bulan free. Habis itu nanti tinggal ke Toyota aja pas servis, nanti paling nambah berapa sih per bulannya? 50 GB. Kayak pakai data biasa katanya. Dan itu udah langsung nyambung ke head unit sama ke RSA-nya. Cuma RSA-nya tetap mesti disambungin dulu. Nanti kalau misalkan kalian beli Zenix ya, minta tolong waktu delivery, tolong RSA-nya yang belakang itu disambungin sama in-car Wi-Fi-nya. Jadi kalian nggak perlu pencet-pencet lagi. Nah, ini kemarin karena bener-bener mobilnya masih baru grass, itu T-InTouch-nya bisa kita otak-kutik. Jadi T-InTouch-nya nih dihubungin ke HP-nya Rahmat ya. Jadi ini HP-nya dia, bisa kelihatan sisa bahan bakarnya, jarak, pemakaian, status mesin, kecepatan rata-rata. Oh, bisa ditambah. Oh, ini mesti dihilangin dulu ya. Sekarang kita hilangin nih.
tambahin jarak, kecepatan rata-rata simpan 25,3 km per jam. Dan dia juga punya ini ya sekarang ya, jadi ada emergensinya. Kalau misalkan pengen hubungin hotline buat car stolen tracking, roadside assistance, sama kontak mekanik kalau kita ada kenapa-napa ya, sama dealer-dealer yang deket sini Toyotanya apa aja. Jadi ada akses daruratnya. Sama ya, kita juga ada, kalau nggak salah namanya mana ya, dia tuh ada immobilizer-nya. Touch ini kita masuk. Find my car, in-car wifi, emergency, car stolen tracking, car stolen immobilizer. Jadi kalau misalkan mobilnya dicuri, ya kita bisa matiin mesin dari jarak jauh. Pencet yang ini. Oke, langsung aktifkan aja. Nih. Pilih ya pop up. Diminta. Oke, kita akan dihubungi sama Toyota Customer Care. Diminta untuk melengkapi dokumen pendukung, validasi data pelanggan sesuai arahan dari Customer Care. Kalau udah selesai, akan diajukan buat immobilizer. Jadi immobilizernya nggak bisa sembarangan ya. Nah, jadi ada prosedurnya juga dia. Nah, total 3.400 km dan kawan-kawannya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Tadi mana? Ada in-car wifi. Nah, pakai Telkomsel ternyata dia masih ada 146,48 GB berakhir sampai 18 Februari 2026. Nah, ini kata sandinya juga bisa kita atur dari sini. Oke, let's go. Sekarang kita masuk ke dalam karena di dalam ada yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan seperti biasa kalau kita nyalain mesin langsung tulisannya ada oke, ada bahasa. Karena ini mobil American English ya. Gue agak bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Karena yang paling kelihatan dibandingkan dengan yang lama sama yang improvement ya, itu di head unitnya. Head unitnya sekarang jadi gepeng ya. Dan head unit yang lama yang dipakai tipe Q itu sekarang sama yang dipakai tipe G sama tipe V ya. Jadi sekarang berubah jadi seperti ini bentuknya. Wih, akhirnya. Dia tuh 12,3 inch, jadi lebar sekali, tapi nggak terlalu tinggi kayak kemarin. Pandangan kita jadi lebih enak buat ke depan, nggak ketutupan head unit. Sama, sekarang layarnya juga lebih bagus ya. Kelihatan warnanya, brightness-nya, pas malam juga nggak terlalu silau. Jadi kalau menurut gua dibandingkan dengan yang lama, ini sekarang jadi lebih baik ya. Cuma aspek rasionya aja agak wagu sih, terlalu lebar. Harusnya agak sedikit naik ke atas sedikit kali ya, biar dapat 16:9. Nah terus dia punya USB, itu colokannya ada di belakang sini, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kita mau colok USB itu di belakang tancapin tek gitu. Terus Apple CarPlay sama Android Auto-nya juga sekarang lebih bagus. Jadi pas kita pakai dia nggak patah-patah, dia nggak bikin nyasar. Karena yang sebelumnya ya itu cukup bikin emosi ya. Sampai akhirnya gue Apple CarPlay sama Android Auto-nya nggak pernah gue pakai karena suka bikin nyasar, suka nge-freeze. Nah, yang sekarang udah lebih bagus, gue udah coba. Terus dia sekarang punya ionizer, jadi dia ada PM 2.5 filternya dan dia ngeluarin ion biar udara kabin kita bersih. Sama dia ada indeks air quality-nya, jadi dia bisa tahu di interior ini bersih atau enggak udaranya. Terus aplikasi lain Android Auto, Apple CarPlay, prepaid card, concierge, screen off, sama ada surround monitor. Nah surround monitornya juga berubah ya, kamera 360-nya sekarang jadi HD, jadi high definition. Tadinya kan ya begitulah kualitas saya, jadi gambarnya kurang bagus dan di malam hari itu agak buram. Yang ini juga di malam hari itu tetap masih ada noise-nya, tapi sekarang udah lebih bagus karena lebih terang ya. Ada settingsnya juga di sini ya. Nah, ini turn signal kita matiin aja. Rear view. Oh, bisa jadi begini ternyata. Jadi lebar sekali. Nah, terus yang lucu karena dia connect sama internet, dia tuh ada aplikasi di sini ya. Ada connections ya. Ini buat mirroring, namanya Autolink. Ada entertainment ya. Ada RCTI Plus, noise, video browser, gravity fish, juicy match, gallery ya. Yang ini kita lupakan aja lah, yang tiga inilah. Tapi di RCTI Plus ini kita bisa lihat TV secara real time, tapi yang tergabung dengan MNC Group aja. Jadi kalau bukan MNC Group nggak ada RCTI, MNC TV, GTV sama iNews ya. Ada Kita Kepo apa segala macamnya ya. Idol, Family 100, trending banget loh, deg-degan, Bus Jutawan ya. I Love Indonesia nya ada Panji Pragiwaksono ya. Oke, ini misalkan kita mau nonton RCTI misalkan. Nah, langsung tuh live RCTI. A few moments later. Nah, suara juga bagusan ya, lebih menggelegar. Ini bener-bener live TV langsung
Dan karena dia pakai namanya Telkomsel, selama jaringan Telkomselnya bagus, gue pakai ya kemana-mana dari kemarin, nyobain ah. Ini bakal patah-patah nggak sih? Ternyata enggak loh, bagus dia punya. Nah, contohnya kayak gini lah. Nah, terus menunya itu kita harus tarik dari bawah dulu, baru kelihatan menunya nih kayak gini. Set. Nah, udah kita masuk ke home. Nah, kalau mau nonton YouTube gimana? Ya, bukan yang di sini. Kalau mau nonton YouTube gimana? Jadi di sini ada video browser sama browser. Pilih yang video browser. Ternyata video browser ini dia masuk ke YouTube. Nah, kayak gini. Jadi, nah, kita bisa cari-cari videonya, mau video apa aja bisa di sini. Tinggal di ini. Set. Nah, langsung jadi full screen. Tapi tetap aja karena rasionya itu lebar sekali ya. Jadi kiri kanan tetap masih ada kosongnya. Bisa nggak di zoom? Oke, dan nanti akan pakai Nggak bisa. ini. Itu kayak YouTube tapi pakai launcher sendiri ya. Jadi tampilannya beda. Nah, ini mau cari apa ada di sini gitu. Jadi head unitnya beda dibandingkan dengan yang lama dan way much better dibandingkan dengan yang lama. Even suaranya pun gua rasa dia lebih bagus dibandingkan dengan yang lama. Cuma kayak desainnya menurut gua ya nggak senada sama si dashboardnya ya, tapi oke lah dibanding yang lama. Terus apalagi yang berubah? Belakang nih. Yuk kita ke RSE-nya karena RSE-nya ubahannya cukup jadi kepake gitu. Nah, sekarang kita bahas RSE-nya atau Rear Seat Entertainment-nya. Pertama kali nyala emang agak lama ya, dia butuh waktu buat booting ya. Kalau udah nanti ada peringatannya seperti ini, terus kita pencet oke. Ini sebenarnya desainnya sih ya masih mirip-mirip sama yang lama ya. Ini WiFi-nya sudah connect ya dengan WiFi bawaan si T-InTouch-nya tadi ya. Ada stream, news, games, browser, USB media, settings. News dulu, kita lihat ada apa di news. Ada Kompas, browser, ya browser lah. Apalagi? Oke. USB media. Movie, picture, music, dan ini kita colokinnya dari sebelah kanan sini nih, bisa dibuka. Ada USB ya. Terus kalau kita mau nonton, karena kita sudah connect sama internetnya, kita bisa stream di sini. Nah, ada Disney Plus, wireless mirroring, Smule, YouTube, Spotify, Netflix. Kenapa ada Smule ya? Nah, ini sebenarnya mesti login dulu ya. Jadi kita mesti masukin akun dulu ya. Ini suaranya langsung dari RSA-nya sih. Disney Plus juga ada di sini ya. Nah, mesti diupdate. Bisa diupdate kah? Oh, bisa masuk dia. Artinya kita bisa sign in. Habis itu kita bisa nambahin aplikasi harusnya ya. Nah, kita YouTube aja deh. Nah, misalkan kita nonton videonya Jajago. 2 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk menjual semua barang-barang yang kami miliki. Suaranya emang kecil sih ya. Nah, kalau kalian pengen suaranya bagus, kalian bisa masuk ke settings ya. Bluetooth, nanti sambungin TWS aja. Jadi nanti suaranya langsung dari TWS. Atau kalian bisa pair new device ya. Kita pair sama yang di depan sana ya. Jadi suaranya itu bisa pakai suara yang bawaan mobilnya gitu, pakai audio bawaan mobil. Tapi intinya sekarang jadi lebih kepake lah dengan in-car wifi-nya, jadi bisa nonton ya, bisa ada PS, PlayStation Remote Play sama Xbox. Hah? Apa nih? Kok gue baru tahu? Xbox keluar loh, beneran loh. Manage your console. Oke. Bisa buat main kah? Ada PS Remote Play juga. Sign to PSN. Oke ya, pokoknya ada lah ya. Oke. Nah, terus pertanyaannya, dulu kan komplain gue tentang mobil ini tuh, kalau RSA nyala kan silau banget ya. Yang sekarang gimana? Pas gue pakai di malam hari, sekarang udah jauh lebih mendingan. Jadi kalau misalkan malam-malam dia nyala, itu nggak bikin mata kita sakit kecolok gitu ya. Nah, cuman tetap dia ngatur brightness-nya itu masih manual dari sini. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai di malam hari, itu benar-benar harus brightness-nya dimentokin sebelah kiri baru enak nyaman di mata. Kurang lebih kayak gitu. Selain itu, nggak ada perbedaannya lagi. Harga juga untuk 2025 ini harganya juga mirip-mirip ya. Untuk yang tipe Q Modelista ini harganya 628 juta rupiah. Jadi mesin masih sama pakai hybrid.
2000 cc, terus juga kaki-kaki, interior, dan kawan-kawan itu semua masih sama. Jadi perbedaannya cuma yang gue sebutin tadi aja. Jadi kita nggak bikin video test drive-nya. Kalau buat teman-teman yang belum nonton bagaimana test drive-nya dari Innova Zenix ini, bisa lihat di video-video gue sebelumnya aja. Gue bikinin playlist deh khusus. Karena kan gue itu waktu beli Innova Zenix itu gue rinciin kan apa aja plus minusnya segala macem ya. Siapa tahu bisa jadi buat referensi kalian. Ditambah yang improvement ini ada beberapa perbedaan. Jadi seperti itulah Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid tipe Q Modelista. Panjang bener ya. Ini varian yang improvement. Sebenarnya ya, kalau menurut gua improvementnya ini itu adalah sesuatu yang harusnya dilakukan pada saat awal mereka mendevelop mobil ini. Head unitnya jadi bener ya, RSE jadi bener, dan ditambah in-car wifi itu bener-bener bikin tuh semua jadi kepake gitu. Dan kita juga bisa konekin HP kita buat jadi wifi ke mobil ini gitu. Jadi nggak perlu kita nyalain hotspot lagi pakai HP kita dan kawan-kawan ya. Ini udah bener banget. Ditambah lagi itu juga sama power backdoor-nya. Sekarang voice command-nya hilang, jadi kick sensor itu jauh lebih kepake. Nah, buat teman-teman yang udah beli Innova Zenix yang improvement 2025, seperti apa rasanya? Apa yang gue sampaikan benar apa enggak? Karena gue cuma pakai bentar doang kan ya. Jadi langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.